Waalaikumsalam. Mari masuk. Mari. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi Pak. Kalau boleh Bapak tahu nama Ananda siapa? Nama saya Ada Ayu Pak. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Yayu. Oh Yayu. Perkenalkan nama Bapak Iraldi Amajitra, bisa dipanggil Pak Iral. Kalau boleh Bapak tahu umur Yayu berapa sekarang? Umur saya kebetulan 22 tahun Pak. Oh 22 tahun, berarti beda tipis dengan Bapak. Bapak sekarang umurnya 25 tahun. Jadi bisa Yayu panggil kakak saja. Kalau boleh kakak tahu, alamat Yayu di mana? Alamat saya di Bunga Tanjung Kak. Oh, Bunga Tanjungnya di bagian mana? Di bagian nanti. Kebetulan kakak juga punya teman di Bunga Tanjung. Kemarin itu kawan kakak main bola. Tapi nggak tahu di bagian mananya. Siapa Kak? Itu nama kakak namanya Zahran. Kenal nggak? Zahran. Dia iya, itu Kak. di bagian hilir rumahnya. Ya Kak, ya Kak. Nanti kalau ada Yayu ketemu, kalau bilang kakak titip salam gitu ya. Nanti kalau ketemu saya sampaikan. Oh ya, kalau boleh kakak tahu itu apa tujuan dari Yayu kemarin? Saya ingin konseling Kak. Konseling. Apakah sebelumnya Yayu pernah mengikuti konseling? Belum pernah sebelumnya. Belum pernah mengikuti. Belum pernah. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan juga tujuan dan juga asas konseling. Yaitu yang pertama, pengertian konseling. Yang konseling adalah pemberian bantuan dari konselor kepada klien. Yang mana hari ini kakak sebagai konselor dan Yayu sebagai klien. Tujuannya apa? Untuk mengentaskan masalah yang sedang Yayu hadapi. Kemudian konseling juga mempunyai beberapa asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan, yang mana di sini Yayu diminta terbuka dalam menceritakan apapun masalah yang sedang Yayu hadapi. Kemudian asas kesukarelaan, yang mana Yayu diminta untuk sukarela dalam menceritakan masalah yang sedang Yayu hadapi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian asas kegiatan, yang mana di sini Yayu diminta aktif dalam menceritakan apapun masalah yang sedang Yayu hadapi. Yang mana keaktifan dari Yayu merupakan suatu kunci dari kesuksesan dari konselor dari proses konseling ini. Yang mana di sini Bapak hanya sebagai fasilitator. Bagaimana, apakah sudah mengerti Yayu? Mengerti Pak. Tapi Pak, saya ragu Pak. Nanti kan tidak terjaga kerahasiaan. Saya ceritakan semua masalah saya. Ya baik. Kalau untuk masalah itu Yayu tidak usah ragu, Yayu tidak usah khawatir, karena kami sebagai konselor itu sudah terikat dengan janji konselor, dan juga ada juga namanya asas kerahasiaan, yang mana apapun data-data yang Yayu sampaikan kepada kakak tidak akan kakak sampaikan kepada siapapun tanpa izin dari Yayu, baik itu yang bersifat umum ataupun yang bersifat apapun, tidak akan kakak sampaikan kepada siapapun kecuali Yayu mengizinkan untuk kakak sampaikan kepada orang lain. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Mengerti Pak. Baik. Kalau boleh kakak tahu, itu ada masalah apa Yayu sampai datang untuk mengikuti proses konseling dengan kakak? Gini Kak, Yayu kan bekerja di satu kantor. Nah, jadi kan itu kan cuma 2 bersaudara di rumah Kak. Orang tua Yayu nggak ada, tinggal di luar daerah. Jadi kebetulan sekarang kakak Yayu berusaha melahirkan. Jadi ya di rumah cuma berdua aja Kak, nggak ada yang ngebantu gitu. Masalah Yayu sekarang, Yayu tuh gimana, mau minta cuti atau gimana sama atasan Yayu, tapi Yayu nggak berani Kak. Itu kalau boleh kakak tahu, itu apa latar belakang yang melatar belakangi Yayu itu sampai
itu tidak berani itu menyampaikan kepada atasannya itu? Sebelumnya kan untuk sekarang atasannya itu untuk bos sekarang itu udah tukar yang baru kak, jadi segan gitu. Nah dulu kita biasa-biasa aja karena ya udah lama bergaul sama bos juga Ya. tapi sekarang bosnya udah ganti yang baru, takut aja kak nanti kita salah ngomong sama Ya. bos gitu, nanti lain lagi tanggapan bos sama kita gitu kak, jadi agak ragu mau ngomong sama bos tuh gimana. Tapi itu apakah Yayu sudah pernah tahu atau bagaimana karakter dari si bos Yayu yang sekarang? Nah itu makanya belum tahu karakternya pak. Baik, di sini kakak akan coba menyimpulkan dari apa yang Yayu sampaikan tadi, yaitu yang pertama Yayu ingin meminta izin dengan bos Yayu, tapi Yayu tidak berani karena takut disalahkan oleh bosnya nanti dan takutnya bosnya salah paham. Kemudian di sisi lain Yayu punya kakak di rumah yang sedang melahirkan, sedangkan Yayu tinggal cuma berdua dengan kakaknya, dan orang tua Yayu tidak ada yang membenci. Apakah benar begitu Yayu? Iya pak, iya. Bagaimana kalau Yayu mencobanya terlebih dahulu mendekatkan dengan bosnya? Tapi masih ragu kak, takutnya nanti sih nggak berani gitu kak, takutnya nanti pas marah Kalau menurut kakak ada baiknya Yayu itu mencoba terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan kita kan tidak tahu, Yayu kan juga tidak tahu bagaimana bosnya Yayu. Mana itu kan bosnya Yayu kan baik gitu. Ada baiknya Yayu itu mencoba terlebih dahulu untuk menyampaikan. Bagaimana Yayu? iya pak, tapi ya usahakan untuk menyatakan kepada Bayu. Tapi pak, apakah aman menceritakan pada bapak nanti? Takutnya kan pak, ya gimana gitu perasaan Bayu. Kalau untuk masalah amannya Yayu tidak usah takut, karena kan tadi sudah juga sudah kita bilang kalau kami ini juga terikat dengan janji konselor dan juga ada namanya asas kerahasiaan, yang mana apapun yang Yayu ceritakan tidak akan pernah bapak ceritakan kepada siapapun. Data apapun yang Yayu beritahukan kepada dengan bapak dengan kakak tidak akan pernah kakak ceritakan kepada siapapun tanpa izin dari Yayu. Bagaimana Yayu? Sudah bisa dimengerti? Iya pak. Baik, di proses konseling ada namanya teknik kursi kosong. Bagaimana kalau Yayu mencobanya? Berarti dalam artian yaitu mencoba menyampaikan apa yang Yayu rasakan, apa yang ada di pikiran Yayu kepada bos Yayu, tetapi ini hanya menggunakan kursi kosong. Namanya di sini Yayu hanya menyampaikan kepada kursi kosong ini, dan Yayu beranggapan kursi kosong ini ada bos Yayu yang duduk di belakang Yayu. Bagaimana? Apakah Yayu berani dan siap untuk menyampaikan? Gimana pak? Nanti Yayu berbicara dengan kursi kosong. Iya, itu kan namanya teknik kursi kosong kalau di dalam proses konseling. Yang mana Yayu menyampaikan apa saja, misal keluhan Yayu kepada konselor, kepada bos Yayu. Bagaimana? Apa Yayu ingin mencobanya? Berarti di sini Yayu beranggapan di kursi kosong ini ada bos Yayu. Yayu menyampaikan apa yang Yayu sampaikan. Yayu ingin meminta izin, minta cuti kepada bos Yayu karena Yayu ingin membantu kakak Yayu yang sedang melahirkan di rumah. Silakan coba Yayu sampaikan. Ya, coba Yayu silakan Yayu bicara dengan bos Yayu. Assalamualaikum, selamat pagi pak. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya pak. Tujuan Yayu ke sini ada yang ingin sampaikan. Nah, sebenarnya Yayu agak ragu untuk menyampaikan pak, tapi ya keadaan Yayu seperti ini ya ingin Yayu sampaikan pak. Jadi gini pak, Yayu cuma berdua di rumah sama kakak, dan orang tua Yayu nggak ada di
sini orang tua Yayu di luar daerah. Nah, tujuan Yayu ke sini sekarang itu kakak Yayu sedang melahirkan, Pak. Nah, jadi di rumah nggak ada yang ngurusin. Ya, kasihan, ya suaminya kerja, Pak. Nah, ya nggak mungkin juga suaminya ngurusin, Pak. Soalnya suaminya kerja di luar daerah juga, Pak. Nah, di sini Yayu mau minta izin cuti selama kurang lebih 2 minggu, Pak. Pak, selama 2 minggu ini kalau bisa Yayu mau minta cuti, Pak. Soalnya kalau setelah 2 minggu ini mungkin kakak udah bisa sendiri, ngapa-ngapainnya sendiri. Mungkin Yayu bisa bantunya pulang kerja gitu. Gimana, Pak? Apakah bisa? Gimana, Kak? Apakah seperti itu? Ya, tapi kakak ingin nanya bagaimana itu keadaan Yayu, perasaan Yayu setelah mencoba mengungkapkan dengan kursi kosong ini. Alhamdulillah agak sedikit lega, Pak. Kalau begitu, kapan itu Yayu ingin mencoba menyampaikan dengan bos Yayu? Kalau Yayu ingin meminta cuti dengan bos Yayu tersebut, Secepatnya, Pak. kapan kira-kira tanggal berapa gitu? Kebetulan hari ini hari Kamis, Kak. Ya. Besok Jumat bos nggak masuk kerja, Sabtu Minggu libur, kantor libur. Ya, hari Senin akan dia coba untuk berbicara sama bos bahwa Yayu tuh ingin minta cuti gitu. Berarti hari Senin Iya, Yayu Pak. menyampaikan. Itu si pagi atau siangnya Yayu mencoba menyampaikan? Pagi, Kak. Soalnya kan nanti siang kan bos mungkin udah baik. Tapi lihat kondisi bos juga, Kak. Kan nggak mungkin waktu bos sibuk gitu. Lihat kondisi bos juga itu hari Senin tuh, Kak. Ya, baik. Jadi kita bikin kontrak lagi untuk pertemuan konseling kita yang selanjutnya. Iya, Itu Kak. yang mana apabila sudah Yayu sampaikan, Yayu bisa hubungi Bapak. Nanti Bapak kirimkan nomor HP Bapak. Kalau boleh Bapak tahu, apa pengalaman baru yang hal baru ya Yayu dapatkan selama Yayu mengikuti proses konseling dengan Bapak? Sekiranya yang Yayu dapatkan berani untuk menyampaikan, dan juga kita tidak boleh menilai sifat seseorang sebelum kita bertemu langsung atau melihat langsung melihat langsung sikap seseorang itu. Kan Yayu tadi kan belum berani, kan kata Bapak kita tidak usah menilai orang sebelum kita tahu langsung bagaimana kita menyampaikan orang tersebut. Ya, betul. Kemudian itu bagaimana perasaan Yayu setelah mengikuti proses konseling dengan Bapak? Alhamdulillah Yayu agak sedikit lega, jadi Yayu tidak lagi menanggung sendiri, udah lega, sedikit terlepaskan gitu. Jadi setelah ini apa yang akan Yayu lakukan untuk kedepannya? Ya, Yayu akan mencoba untuk berani menyampaikan kepada bos Yayu, dan kemudian Yayu juga nggak akan mencoba berani untuk kedepannya gitu. Ya, baik Yayu, kalau begitu untuk pertemuan konseling kita selanjutnya ya kita membahas masih dengan masalah yang tentang masalah Yayu ini. Jadi kita akan membahas tentang tindak lanjut setelah Yayu menyampaikan kepada bos Yayu. Kita menunggu tanggapan dari bos Yayu tersebut. Jadi apakah proses konseling ini sudah bisa kita akhiri? Iya, Yayu rasa udah cukup. Baik, kalau sudah bisa kita akhiri, kakak tunggu kedatangan Yayu untuk selanjutnya, yaitu setelah Yayu mencoba menyampaikan kepada bos Yayu. Nah, Yayu yang meminta cuti tersebut. Iya, Pak. Kalau begitu baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah membantu Yayu. Karena Yayu udah sedikit lega setelah melakukan konseling ini, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu ya Yayu minta maaf udah mengganggu waktu Bapak. Yayu mau permisi dulu, Pak. Kalau misalnya Yayu ada kesalahan dalam konseling ini, maaf sama Bapak. Ya, Bapak juga begitu. Iya, Pak. Mari sini.
Mari